Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, masih membahas soal relasi ataupun hubungan antara Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum PDI Perjuangan bersama dengan Pak Jokowi yang kemudian dikatakan oleh Bu Mega ini hubungan antara keduanya dalam keadaan baik-baik saja. Bung Andreas, berarti kalau PDI Perjuangan sendiri terbuka ya komunikasi jika memang Pak Jokowi ini ingin berkomunikasi dengan Bu Mega dan juga PDI Perjuangan pada khususnya? Ya dalam hal apa dulu gitu kan, pasti kalau untuk hal-hal yang sifatnya kenegaraan, saya kira itu dan seperti yang Ibu Mega sampaikan gitu, bahwa ya, persoalan hal-hal yang berkaitan kenegaraan ya dibicarakan gitu, yang berkaitan dengan konstitusi dibicarakan, yang berkaitan dengan hal-hal penting itu sikap posisi partai sebagai ya bagian dari institusi yang merepresentasikan rakyat gitu. Jadi di situ ya posisi Ibu Mega sebagai ketua umum gitu. Tapi dengan pintu terbuka dan juga tangan terbuka ya kalau dari Bu Mega sendiri, karena kan Bu Mega sudah mengatakan. Saya nggak tahu persis kalau yang berkaitan dengan urusan personal, saya nggak tahu persis. Tapi saya kira Ibu Mega menyampaikan itu jelaskan kita semua. Tadi Pak narasumber kita membuat evaluasi dan analisis yang menurut saya tepat dan bagus sekali gitu. Artinya ini kita menjelaskan, menyampaikan kepada rakyat poin yang sebenarnya dari ya diskursus yang ada di publik saat ini gitu. Kita tidak mengada-ada untuk tapi diskursus ini kan penting untuk ditempatkan pada posisi yang sebenarnya. Oke, begini Bung Sylvester, ini kan untuk apa ya? Untuk sekali lagi untuk masa depan Indonesia, untuk kemajuan Indonesia begitu ya. Apalagi sebentar lagi Pak Prabowo juga akan memerintah begitu bersama dengan Gibran Rakabuming Raka. Apakah nanti akan ada sowan juga ke beberapa mantan pemimpin negara, kita katakan Pak SBY, Bu Mega, Pak Jokowi, apakah nanti akan ada bisa dikatakan duduk bersama atau semacamnya begitu? Ada komunikasi ke arah situ? Sampai saat ini komunikasi saya belum mengetahui ya, tapi apa yang dikatakan tadi adalah suatu hal yang baik. Makanya saya juga mengapresiasi Ibu Mega mengatakan bahwa tidak ada masalah sama Pak Jokowi, dan saya yakin Pak Jokowi juga tidak ada masalah sama Bu Mega. Hanya narasi yang dibentuk mengenai 3 periode dan perpanjangan ini adalah suatu kebohongan. Memang ada ya pembahasan di DPR MPR mengenai amandemen GBHN atau apa. Tapi bukan menyasar mengenai 3 periode atau perpanjangan. Itu yang harus kita garis bawahi. Dan juga saya mau katakan Pak Hugo ya, saya ini tidak pernah membenci PDIP ya. Beberapa anggota DPR PDIP saya jadikan pakai uang saya dan bantuan saya. Itu benar. Dan saya nggak pernah. Tapi saya minta. Jangan melebar kemana-mana Bung Sylvester. Sesuai konteks soal hubungan. Kita sejajar gitu loh. Saya rakyat, saya wakil ketua tim kampanye nasional yang memenangkan Prabowo Gibran. Anda ingat itu. Dan saya ikut merubah sejarah daripada Indonesia ya. Jadi jangan hanya Anda berpikir Anda anggota Dewan Terhormat, Anda merendahkan orang dengan kalimat-kalimat Anda. Ya saya hanya minta itu. 3 periode ini kan, masalah 3 periode ini kan memang sudah selesai ya kalau kita anggap, karena memang kan Pilpres ini sudah berjalan begitu kan, Prabowo Gibran memang sudah terpilih begitu ya Bung Andreas, dan ini tampaknya memang perlu diluruskan supaya memang benar hubungan Bu Mega dan juga Pak Jokowi ini memang benar-benar adanya memang baik-baik saja. Anda melihatnya memang perlu diluruskan ini, Bung Andreas? Justru Ibu Mega menyampaikan fakta itu gitu. Ibu Mega kan tidak menyinggung nama gitu di situ. Tapi Ibu Mega menyinggung lembaga, presiden itu lembaga. Itu kan kita coba putar ulang lagi di situ. Putar ulang lagi itu tadi. Lebih bagus jadi ketemu ya. Baik. Tahan dulu Mas Agung. Mas Agung bagaimana itu yang harus kita ini, artinya makanya kita bicara ini kan untuk menempatkan diskursus ini pada porsinya. Jangan ada kebohongan di sini. Pada porsinya. Baik, tahan dulu Bung Andreas, Bung Sylvester. Saya berbicara dulu dengan Mas Agung. Mas Agung,
Untuk masalah 3 periode ini Ya. tampaknya memang harus diluruskan supaya nanti memang hubungan ini memang benar-benar baik-baik saja ke Cair, depan, termasuk juga soal perbedaan dukungan pada saat pilpres juga harus harus dihargai, saling menghargai. Anda melihatnya bagaimana ini untuk ke depannya? Ya, kan ada kehadiran lembaga Dewan Pertimbangan Agung yang menjadi nomenklatur baru pasca Watimpres. Saya kira di situ Presiden terpilih Prabowo bisa menjadi problem solver untuk mencairkan relasi antar presiden maupun antar elit-elit yang lain. Misalkan Pak Prabowo bisa menjembatani komunikasi antara Pak SBY dengan Ibu Mega, kemudian Pak Jokowi dengan Ibu Mega, seperti itu. Sehingga semakin cair dan ini bagus buat merekatkan kohesi sosial masyarakat kita di level grassroots. Karena apa? Kalau pemimpinnya adem, sejuk, damai, ke bawah juga lebih anteng. Semua akan bagus, stabilitas ekonomi dan seterusnya. Nah, saya kira Presiden terpilih Prabowo Subianto punya tanggung jawab besar ke depan untuk memastikan bahwa antar elit tadi bisa adem. Nah, nanti Pak Andreas sama Bang Silvester dialog sudah tenang lagi seperti itu. Mungkin itu salah satu cara yang paling konkret, paling sistematis yang terakomodir dalam sistem ketatanegaraan kita ya. Terlepas dari itu ya secara informal pastilah Presiden terpilih Pak Prabowo akan melakukan pendekatan-pendekatan yang sifatnya persuasif, karena itu saya lihat karakter beliau ya sebagai seorang pribadi untuk merangkul semua, mengajak semua elemen bangsa, membantu beliau untuk membangun bangsa kita ke depan, seperti itu. Dan itu memang benar-benar yang harus dilakukan oleh Pak Prabowo nanti ke depan ya? Ya, itu semacam PR tidak tertulis yang harus segera dikerjakan, karena terlepas nanti PDIP memilih di luar pemerintahan, tapi saya kira hubungan person by person ini harus tetap terjaga, dan secara institusional PDIP bisa memainkan peran-peran strategis untuk menjaga check and balances kita. Tapi Pak Prabowo dalam tanda petik harus paham bahwa antar mantan presiden kita ini memang ada unfinished stories tadi yang memang harus segera dicairkan lah, dibuat lebih baik seperti itu. Dan Anda yakin ini bisa terjadi atau terwujud untuk menyelesaikan mungkin, unfinished story ini? Karena Pak Prabowo punya karakter dan kemampuan, pengalaman yang mumpuni untuk melakukan itu sebagai bagian dari cara kerja dia memimpin ya. Apakah itu di level partai ataupun di level negara ataupun di level global, karena dalam beberapa hal banyak sentimen positif dari dalam dan luar negeri bahwa Prabowo bisa membawa sesuatu yang baik untuk bukan hanya untuk Indonesia tapi untuk perdamaian dunia bahkan, seperti itu. Respon Anda, Bung Silvester, tampaknya ada PR yang dirasa tidak tertulis tapi harus begitu dilakukan oleh Pak Prabowo nanti untuk menyelesaikan unfinished story yang harus segera diselesaikan supaya elit-elit ini bisa bersatu lagi begitu ya, supaya juga ada stabilitas di situ. Bung Silvester. Ya, bagus sekali ya apa yang diwacanakan oleh Mas Agung Baskoro, tapi saya gariskan sedikit Mas Agung. Siap, Mas. Revisi Undang-Undang Wantimpres ke DPA itu ya, nomenklaturnya itu berubah bukan karena permintaan Pak Jokowi. Saya harus garis bawakan dulu ya, karena itu adalah inisiatif dari seluruh partai dan bukan untuk mengakomodir Pak Jokowi atau Ibu Mega ya, sepengetahuan kami. Karena memang itu inisiatif DPR. DPA itu. Jadi sekali lagi itu menurut saya kalau Pak Jokowi ditaruh di DPA itu terlalu kecil ya. Siap. Kalau kita ngomong sama saya, beliau akan dia lebih berharga menjadi seorang kakek yang akan ngomong cucu atau bapak bangsa gitu loh. Menurut saya itu lebih ini ya, lebih bijaksana, dan saya mendukung itu gitu loh. Jadi kami ini bukan bukan penjilat yang maunya Pak Jokowi itu selalu menjadi nomor orang hebat. Saya bukan petugas partai ya, yang intinya yang tunduk kepada partai. Amit-amit bayi, saya nggak mau lah. Bung Silvester, apakah nanti akan ada kalau dari kalau dari Mas Agung kan mewacanakan ada baiknya kalau memang Pak Prabowo ini menjembatani antara elit-elit, baik itu Pak SBY, kemudian Bu Mega, kemudian Pak Jokowi, untuk menjaga keharmonisan elit-elit pemimpin kita supaya stabilitas dari pemerintahan ini juga berjalan baik begitu. Apakah ini juga nanti akan diwacanakan
Apakah ini juga nanti akan terwujud, Bung Sylvester? Ya itu bagus ya. Pastinya Pak Prabowo sebagai pemimpin yang bijaksana mau merangkul dalam pidato penetapan beliau di KPU ya, penetapan beliau kebetulan saya juga ada di situ, ya kan. Beliau mengatakan bahwa beliau ingin merangkul semua pihak. Jadi kebesaran hati Pak Prabowo ini memang beliau tunjukkan dan beliau bisa saja merangkul teman-teman PDIP ya, tapi bukan dalam hal sama-sama memerintah ya, dalam hal sama-sama memajukan bangsa atau PKS dan lain-lainnya karena memang kita perlu sebuah komponen bangsa untuk memajukan bangsa ini gitu loh. Nah, itu yang saya pikir menjadi apa ya, pikiran, pokok pikiran dan juga kebijakan dari Pak Prabowo nantinya. Dan kami menyambut baik, siapa sih anak bangsa ini mau bangsanya terpecah belah, nggak ada. Hanya itu tadi ya kan, jangan sampai para petugas partai ini menjilat-jilat akhirnya memberikan masukan yang bohong, yang tidak benar gitu loh. Tahan sampai di situ, Bung Sylvester. Tahan sampai di situ. Ini tidak minta jabatan, proyek, uang dan sebagainya. Jokowi. Oke, baik. Tahan dulu Bung Sylvester, sekarang gilirannya Bung Andreas. Bung Andreas, sebagai PDI Perjuangan yang tampaknya sinyalnya akan berada di di luar pemerintahan untuk check and balances nanti pemerintahan selanjutnya begitu. Bagaimana nanti ke depannya akan seperti apa? Apakah Anda juga memberikan apresiasi kalau memang nanti Pak Prabowo akan menjadi jembatan begitu ya, akan menjadi jembatan terhadap elit-elit baik Bu Mega, Pak Jokowi bisa dalam keadaan bersatu lagi lah, baik-baik saja begitu. Ya itu sangat tergantung pada Pak Prabowo dan setahu saya tidak ada persoalan yang sifatnya baik pribadi maupun ya kalau soal kenegaraan saya kira nanti baru ke depan ya, soal pemerintahan kan pemerintahan baru akan berlangsung setelah 20 Oktober gitu. Jadi persoalan antara ya partai dengan institusi atau lembaga negara itu nanti baru setelah 20 Oktober gitu. Tapi secara pribadi setahu saya nggak ada hal yang mengganjal di dalam hubungan personal antara Pak Prabowo dan Ibu Mega gitu. Artinya tidak ada hal yang menjadi, karena kita semua tahu dalam sejarah, kami tahu persis dalam proses perjalanan sejarah ini sejak ya beliau kembali dari Yordania, terus kemudian bagaimana ya 2009, terus di dalam perjalanan 2 kali pilpres itu di dalam beberapa kesempatan meskipun 2014 2019 itu berbeda, tapi Ibu Mega di dalam forum resmi menyampaikan bahwa hubungan personal secara pribadi antara Ibu dengan Pak Prabowo tidak ada hal yang mengganjal. Dari ya soal ke depan itu memang wilayah dari ya pemerintahan ke depan gitu, dan kita menghormati itu wilayah pemerintahan ke depan. Tentunya publik juga menantikan betul begitu ya, memang hubungan yang baik-baik saja antara Bu Mega dan juga Pak Jokowi ini memang bisa dipertunjukkan atau diperlihatkan di depan publik, karena memang publik butuh contoh dari pemimpin-pemimpin juga yang bisa memperlihatkan ini semua. Mas Agung, terakhir. Ya, saya kira di luar itu semua memang ada arahan juga PDIP harus membuka diri ya dengan pemerintahan terpilih Prabowo. Kenapa? Karena suka atau tidak ini ada beberapa agenda terdekat seperti pilkada serentak, ada arahan wacana revisi Undang-Undang MD3 seperti itu, dan ini ada babak baru di mana Pak Prabowo ini punya relasi baik dengan PDIP dan Ibu Mega secara pribadi gitu. Jadi amat sangat disayangkan kalau ruang-ruang komunikasi itu tidak dikonkretkan ya. Pasti dibuka di belakang layar, tapi menurut saya kalau bisa dikonkretkan supaya publik juga melihat ada harapan di mana keoposisian PDIP nanti memang benar-benar bisa dijalankan secara substantif dan secara sehat agar pemerintahan kita semakin kuat dalam konteks jangan sampai semuanya ya semua gitu, tidak ada yang berkata tidak atau memberikan alternatif, dan di titik itu saya kira keharmonisan ini perlu dimulai dan diarahkan dengan konstruktif dan positif seperti itu. Kalaupun ada check and balances di luar pemerintahan, itu
sifatnya pengawasan, tujuannya tetap untuk melakukan pengawasan supaya pemerintahan ini tetap terawasi dengan baik, begitu ya? Persis. Karena Pak Prabowo butuh referensi alternatif di luar koalisi yang dia miliki. Kalau semua yes man, yes boss itu kan bahaya. Masyarakat yang memang punya cara pandang lain ini bisa ditempatkan pada posisi yang tidak baik-baik saja. Nah, PDIP punya tanggung jawab kalau memang berada di luar pemerintahan untuk mengkanalisasi aspirasi-aspirasi yang tidak sepakat dengan pemerintah tadi supaya Pak Prabowo makin objektif, makin utuh melihat realitas politik sosial kebangsaan kita, dan di situ dibutuhkan peran sentral PDIP untuk menjadi motor pergerakan bagaimana bangsa kita ke depan bisa lebih baik lagi seperti itu. Termasuk juga publik juga menunggu begitu ya, kalau memang baik-baik saja diperlihatkan begitu, karena publik juga butuh contoh begitu, memang pemimpin-pemimpin kita memang punya niat baik untuk memajukan Indonesia. Betul, karena memang ya saya berharapnya kemarin waktu Idul Fitri ataupun momen yang lain nanti IKN misalkan Pak Prabowo ketemu Ibu Mega ketemu Pak Prabowo, dan habis itu bisa ketemu dengan Pak SBY, Pak Jokowi, seperti itu sederhananya. Tapi kan ini butuh proses, butuh waktu, tapi kalau sudah dimulai ketika Mbak Puan ketemu Pak Dasko dan seterusnya, itu hal positif, dan saya kira saya optimis bahwa pasca 20 Oktober nanti ada arahan perubahan relasi antara PDIP dengan Istana yang dalam konteks ini dipimpin oleh Pak Prabowo, seperti itu. Dan Pak Prabowo bisa mengorkestrasi lah sekompleks apapun realitas politik yang dihadapi oleh bangsa kita, termasuk dengan elit-elit politiknya. Seperti itu. Untuk agenda 17 Agustus tadi, sesuai dengan harapan Anda, menurut Anda akan benar-benar terwujudkah gambaran itu? Sementara kecil kemungkinannya. Kecil kemungkinannya? Sementara ini, seperti itu. Per pagi ini kemungkinan itu kecil, karena apa? Karena dalam simulasi pagi ini saja kita lihat bagaimana riak-riaknya masih ada dan belum selesai. Dan itu bukan hal yang mudah untuk dituntaskan, menimbang ada beberapa hal juga yang mulai terjadi di sisi lain, di mana ya kader-kader PDIP dalam tanda petik terjerat beberapa kasus hukum misalkan. Kemudian di beberapa pilkada PDIP harus tidak bisa maju kadernya karena ada realitas kotak kosong misalkan. Terus ada beberapa kondisi di mana elit-elit PDIP juga terus intens mengkritik pemerintahan, di mana di saat yang sama ada menteri-menteri PDIP juga di kabinet. Jadi saya kira kompleksitas dan kontraksi-kontraksi politik tadi sebagai realitas empirik memang membuat akhirnya ini butuh butuh energi besar, butuh orang besar. Ya, saya endorse tadi Pak Prabowo untuk mengurai satu persatu benang yang kusut yang tadi itu ya, dan kita menunggu benar-benar Pak Prabowo supaya bisa melakukan itu gitu ya, karena memang ada unfinished story yang kemudian harus diselesaikan lebih dulu ya. Terima kasih Mas Agung Baskoro telah bergabung bersama kami, Bung Andreas Hugo. Terima kasih, dan juga Bung Sylvester. Kita tentu berharap akan ada hubungan yang memang benar-benar baik-baik saja antar pemimpin negara dan juga untuk memajukan bangsa ke depannya. Terima kasih Bapak-bapak, sehat selalu. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.